Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memasang blok deksel komponen bagian bak magnet, khususnya untuk jenis motor Revo Absolute. Jadi di sini di video sebelumnya dari part satunya sudah saya bagikan bagaimana dari cara menyusun gigi rasio, bagian komponen kopling. Sekarang ini tinggal tahap sampai selesainya. Jadi di sini yang akan kita pasang lagi bagian seher atau piston, blok deksel sampai ke bagian magnetnya. Oke, langsung saja ikuti terus video ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, langsung kita akan kerjakan. Di tahap berikutnya kita akan pasang sehernya atau pistonnya, karena di sini kita menggunakan seher lamanya lagi karena tidak mengganti seher, karena ini sekedar servis besar atau perawatan berkala. Setelah kita pasang sehernya, langsung kita akan pasang sepinya, sahabat YouTube. Jadi setelah pasang pen sehernya, langsung kita akan pasang sepi pen sehernya. Lalu untuk jenis motor Revo Absolute ini, untuk pemasangan sehernya sama seperti di video-video sebelumnya yang lebih detailnya sudah saya bagikan. Jadi pastikan untuk tanda coak yang lebih besar ini bagian atas, lalu yang coakan kecil ini bagian bawah, atau yang ada tulisan in-nya ini itu yang bagian atas. Setelah itu, sebelum kita pasang blok sehernya, lebih bagus kita kasih oli terlebih dahulu, karena saat motor mesin hidup pertama, oli kadang belum tentu langsung naik ke atas. Jadi lebih bagus untuk menghindari komponen-komponen yang lainnya lecet, kita akan kasih oli seperti ini. Nah, lalu setelah kita kasih pelumas oli, bloknya pun akan kita kasih oli. Supaya nanti masuknya pun lancar. Oke sahabat YouTube, jadi setelah itu kita pasang bos bloknya. Jadi di sini pakai bos bosan 2 buah seperti ini. Setelah dipasang bos bloknya, langsung kita akan pasang blok sehernya. Karena packing aslinya masih bagus, jadi di sini saya tidak menukar packingnya. Ini masih bisa untuk dipakai kembali, karena packing bawah aja ini biasanya cukup bagus. Jadi untuk jenis Revo ini, pastikan saat masang blok seher seperti ini dia di posisi TMA atau titik mati atas. Nah, jadi nanti tidak payah saat mengepaskan masang rantai ketengnya. Setelah itu kita akan susun bagian dekselnya ini, komponen-komponennya. Yang pertama ini kita pasang noken asnya. Oke, setelah kita pasang noken asnya, di sini ada penahan supaya noken as ini tidak lepas saat mesin hidup. Nah, kita akan pasang penahannya. Nah, di sini baut penahannya seperti ini, baut 10. Pastikan bautnya kencang. Setelah itu kita akan pasang pelatuk klepnya. Ini namanya pelatuk klep. Jadi untuk pelatuk klep yang di sini ada dataran seperti ini, itu di bagian X-nya atau di bagian klep pembuangan. Lalu akan kita pasang pennya. Pastikan pennya ini yang ada lubang di sini, ini gunanya untuk mencabut menggunakan baut 8. Itu arahnya dari arah saat kita masukkan seperti ini.
tinggal kita dorong supaya dia masuk. Lalu yang untuk yang posisi tidak ada coakan datar itu di bagian in atau di arah kabilator. Lalu kita pasang pennya. Untuk memasang pennya ini pastikan nanti lubang baut ini lurus dengan lubang baut penahannya supaya dia tidak lepas seperti ini. Lalu kita akan pasang bautnya. Bautnya seperti ini, hampir sama dengan baut rantai gear rantai ketengnya. Apabila dipasang seret bisa sambil digoyang-goyang pen pelatuk klepnya. Langsung kita akan kencangkan. Setelah rasanya kencang, lebih bagus lagi langsung kita akan setel klep tanpa harus saat terpasang semua. Jadi cara nyetel klepnya, pastikan nih ujungnya ini lurus ke atas. Itu untuk memastikan tanda topnya. Nah, jadi apabila sahabat-sahabat YouTube yang nggak biasa nyetel klep, nggak tahu ukurannya, kebetulan di sini udah ada alat ukur. Di sini biasanya untuk nyetel klep nih standarnya cukup cari setelan amannya itu cukup pakai 0,05. Nah, jadi di sini cukup pakai 0,05. Apabila bunyinya masih keras bisa diperapat lagi. Kita longgarkan seperti ini. Kalau seperti ini tidak gerak berarti tandanya terlampau kencang. Jadi kita longgarkan dikit. Nah, sambil dicari pasnya kita goyang, dia tidak ada terasa goyang berarti itu sudah pas. Lalu kita akan kunci seperti ini. Biasanya kalau untuk nyetel klep nih pakai ukuran 0,04 juga bisa juga, tapi biasa saya sering menggunakan ukuran 0,05 karena standar bawaan pabrikannya 0,05. Nah, ini tidak ada goyang, jadi di sini pas. Nah, langsung pas. Langsung di sini kita ukur lagi yang klep minyak, klep bagian innya atau di bagian bensin masuk. Oke, setelah pas, rasanya pas, di sini kita goyang tidak ada celah goyang, berarti tanda pas. Langsung kita kencangin. Jadi untuk nyetel klep ini tidak harus saat sudah di atas motornya, jadi saat seperti ini pun juga bisa. Jadi patokan topnya ini, ujungnya ini lurus ke depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini sudah pas. Langsung kita akan pasang kembali. Bentuk. Jadi sebelum kita pasang nih ke deksel, kita sediakan packingnya terlebih dahulu. Kita kasih, karena ini packingnya packing baja, jadi lebih bagus kalau kita kasih lem, karena packing ini jarang terjadi rusak. Kita kasih lem, langsung kita akan pasang. Jadi untuk yang bagian ada coakan ini bagian atas seperti ini. Lalu di sini juga kita langsung sediakan bos-bosannya.
pastikan setiap masang mesin ini bos-bosannya ini jangan sampai tertinggal, karena dia akan kadang membuat motor cepat bocor packingnya. Bagian bawah langsung kita pasang juga. Kalau yang ini yang bagian bawah di sudut sebelah sini seperti ini. Setelah rasanya sudah, langsung kita akan pasang dekselnya. Ring plat yang panjang ini itu di bagian sebelah sini seperti ini. Untuk ring plat biasa nih di bagian sininya. Langsung kita akan pasang murnya. Akan pasang baut pemegang antara deksel dengan blok baut 10 panjang seperti ini. Oke, langsung kita kencangkan. Usahakan kalau mengencangkan baut deksel ini dikencangkan secara menyilang, tidak langsung rata, tapi kita akan bagi menyilang. Pastikan semua baut sudah kencang semua. Lalu tahap berikutnya kita tes kerenggangan dari klepnya tadi. Nah, di sini setelah dikencangkan dia terasa padat seperti ini. Nah, ini bisa kita setel ulang lagi, kita longgarkan. Lalu seperti biasa ngambil pas topnya di sini. Jadi kalau yang sudah biasa tidak perlu pakai alat ukur fuller. Oke. Setelah kita setel klepnya, langsung kita akan pasang rantai ketengnya. Kita akan masang rantai ketengnya. Setelah terpasang rantai keteng, kita akan pasang rol keteng yang besarnya seperti ini. Pastikan nanti lubang ini ketemu dengan lubang yang di sini supaya presisinya. Setelah rasanya lubangnya pas seperti itu, kita pasang bautnya. Karena di sini bautnya khusus, dia menggunakan ring tembaga seperti ini. Pastikan dia pas, tidak lari dari posisinya. Setelah pas kita pasang bautnya. Lalu kita akan kencangin. Setelah kita kencangin bautnya, kita pasang otomatis setelan rantai ketengnya. Jadi untuk otomatis setelan rantai ketengnya seperti ini. Lalu kita pasang roll rantai keteng yang kecilnya seperti ini. Setelah itu kita akan pasang di sini seperti ini. Lalu untuk bautnya dia menggunakan baut 12 seperti ini. Jadi kita akan kencangkan lagi. Sebelum kita pasang otomatisnya atau suling rantai timingnya, kita bisa mengepaskan topnya terlebih dahulu seperti ini.
pastikan ini sudah posisi tem A. Jadi ngambil patokan tem A nya bisa diikutin. Untuk sepi magnet ini lurus dengan ada tanda titik di sini seperti ini. Nah, itu tandanya. Lalu ujung jenongannya lurus ke atas. Lalu kita akan pasang gear rantai ketengnya. Nah, lalu untuk ngepasin topnya, titik yang ini itu di atas seperti ini. Lalu garisnya ini harus lurus dengan garis dekselnya ini. Nah, seperti ini. Itu tanda memastikan topnya. Seperti ini berarti topnya kurang pas. Ini bisa digeser, caranya seperti ini. Nah, ini kita lompatkan satu mata seperti ini sampai garis ini sebenar lurus dengan deksel garisnya ini. Nah, seperti itu. Baru kita akan putar noken asnya supaya dia ngepas untuk lubang bautnya. Jadi muternya cukup dengan obeng seperti ini. Nah, rasanya topnya sudah pas semua, langsung kita pasang bautnya. Bautnya hampir sama dengan baut penahan pen pelatok klep. Kita akan kencangin. Oke, setelah rasanya kencang, lalu kita akan pasang suling rantai ketengnya ini. Ini gunanya untuk otomatis setelan rantai ketengnya ini. Jadi apabila ada oli masuk ke dalam sini, dia terkurung, jadi dia tidak bisa nekan ke bawah lagi. Seperti ini. Semakin kendor rantai keteng, dia akan semakin menekan rantai ketengnya. Sistem kerjanya. Jadi apabila rantai ketengnya semakin longgar, dia akan semakin nekan seperti ini. Nah, karena oli tadi masuk, dia tidak bisa turun lagi nahan. Tapi apabila sini udah mentok, rantai ketengnya bunyi, itu udah diwajibkan untuk menukar rantai ketengnya. Tapi apabila seperti ini, ada kelonggaran seperti ini rantai ketengnya tidak harus ditukar, masih bisa dipakai. Oke, langsung di sini ada pernya khusus seperti ini. Pernya kita akan pasang pernya. Nah, setelah itu kita pasang bautnya. Nah, jadi di sini pun bautnya khusus karena ini nanti untuk nahan per seperti ini. Nah, lalu di sini ada ring tembaganya lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang, langsung kita akan pasang bautnya seperti ini. Oke, jadi di sini apabila nanti oli ini udah masuk, dia akan keras karena di ujung bawah tadi ada semacam pelor, itu sama dengan klep. Nah, setelah itu kita pasang penahannya seperti ini. Setelah itu langsung kita akan pasang bautnya. Bautnya buat 10 seperti ini. Setelah rasanya kencang, lalu di sini ada baut untuk pembuangan oli. Ibarat di sistem dongkrak itu untuk mengemposkan kompresi yang di dalam hidrolik otomatis setelan rantai keteng ini. Jadi di sini ada baut 10. Nah, jadi di sini menggunakan baut 10 seperti ini, lalu ada ring tembaganya seperti ini. Gunanya apabila saat nukar rantai keteng untuk supaya ini bisa ketekan ke bawah, ini dilonggarkan supaya oli yang terkurung di dalamnya ini bisa keluar. Kita akan kencangin. Nah, lalu di sini ada pentol penghubung switch netral atau switch lampu netral. Ini kita pasang di sini. Nah, ini ada lubang seperti ini. Kita pasang. Gunanya ini apabila penunjuk lampu gigi saat gigi netral, gigi 1, 2, 3, 4, nah ini yang menghubungkan menjadi massa. Langsung kita akan pasang switch netralnya seperti ini. Nah, jadi yang di sini ini yang kecil nih, ini biasanya ini untuk netral. Nah, jadi saat masuk gigi 1, 2, 3, 4,
kembali lagi ke 3 2 1 netral. Langsung kita akan pasang seperti ini. Pastikan kalau untuk jenis karet-karet seperti ini kita kasih lem untuk menghindari kebocoran dari oli. Setelah kita kasih lem, kita pasang. Jadi untuk masang ini usahakan jangan terlampau dipukul atau diketok, karena ini karahnya ini kadang mudah pecah. Lalu kita akan pasang bautnya. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita akan memasang bagian-bagian seperti ini, pelor gigi starter atau kelahar bambu untuk gigi starter yang besar seperti ini. Setelah itu kita pasang gigi starternya yang besar seperti ini. Lalu kita pasang lagi gigi starter yang kecilnya. Setelah itu, karena ini magnetnya pelor starternya lepas, jadi di sini kita akan pasang pelor starternya. Ini pernya, ini per untuk pelor starternya. Jadi cara masangnya seperti ini. Pelor starternya ini, pastikan saat masang pelor starter ini jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik dia akan los. Jadi sama halnya tidak menyetater seperti. Yang perlu diingat, pastikan untuk masang pelor ini jangan sampai terbalik posisi letak pernya, karena kalau terbalik dia starter tidak fungsi atau ngelos. Setelah terpasang semua, langsung kita akan pasang ke bandul kruk asnya. Pastikan lubang sepinya ini ketemu dengan sepi sini, jadi bisa diambil jaraknya seperti ini. Lalu kita akan geser sampai dia terasa masuk telak seperti itu. Nah, seperti ini tandanya sudah pas. Lalu kita pasang ringnya. Setelah itu ini kita pasang murnya, kencangkan. Oke, setelah rasanya kencang, kita akan pasang bak tutup magnetnya. Di sini kita akan pasang spoolnya terlebih dahulu, karena ini baru sudah dicat. Nah, seperti ini. Kita akan pasang spoolnya. Lalu di sini bautnya yang lebih panjang, dia untuk baut spool. Akan kencangkan. Oke, setelah rasanya kencang semua, bos-bosannya masih ada, langsung kita akan pasang packingnya terlebih dahulu. Setelah kita sediakan packingnya, kita pasang bos-bosannya. Kita pasang packingnya. Setelah rasanya sudah terpasang semua, langsung kita akan pasang bak magnetnya.
Oke, setelah itu kita pasang bautnya. Oke, setelah rasanya terpasang, kita pasang penutup untuk melihat tanda top. Oke, sahabat top, jadi ini sudah bulat. Kita akan tinggal memasang bagian tutup silinder kop. Juga jangan lupa pasang bos-bosannya. Lalu kita pasang karet silinder kopnya. Lalu untuk baut penutupnya ini khusus seperti ini. Pastikan seal karetnya ada. Setelah itu kita kencangin bautnya lagi. Oke, setelah itu tahap terakhir kita akan pasang dinamo starternya. Ini kita pasang baut dinamo starternya. Oke, tutup. Jadi ini sudah terpasang semua. Itu tadi cara saya membagikan bagaimana cara memasang bagian bak magnet, blok hingga bagian dekselnya. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.